masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sekarang seperti ini ya. Makanya tetap kita harus menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Ya makanya agak jaga jaraknya sedikit ya. Ya mudah-mudahan kita terus-terusan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita, keluarga kita, dan semuanya lah, saudara-saudara kita juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini ya, terkait dengan pelajaran. Nah, ini ya, pelajaran Bapak tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1 pada pelajaran yang kedua sekarang, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Materi ajarnya yaitu tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelum itu kita sama-sama baca doa ya, agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yo, kira-kira siapa? Ya, ketua kelasnya Fahri untuk memimpin doa ya sebelum kita belajar. Silakan Fahri, pimpin doanya. Duduk yang rapi. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, tadi doa sudah dipanjatkan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada hari ini mengenai pembelajaran kita pada hari ini itu bisa dicapai oleh kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak akan absen dulu terlebih dahulu nih. Siapa yang tidak hadir? Ya. Amel, ada Amel? Hadir, alhamdulillah. Bunga? Hadir. Alfi? Hadir. Bambang? Hadir. Fahri? Hadir. Hadir. Cherry? Alhamdulillah. Saskia? Bilkis? Bima? Oh, sakit. Kenapa Bima? Sakitnya? Oh, demam. Oh iya, kita doakan ya. Mudah-mudahan Bima bisa kembali sehat, bisa bergabung lagi dengan kita, bertemu lagi dengan kita pada pembelajaran pada kesempatan yang akan datang ya. Makanya mudah-mudahan kita doakan agar cepat sembuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kepada pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir dan yang dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Sebelumnya Bapak pengen tahu dulu nih, ya, apa itu iman? Siapa yang tahu iman? Nah, cari apa? Percaya. Ada lagi yang lain? Iman? Selain percaya? Ya? Yakin. Betul. Jadi iman itu percaya atau yakin. Oke. Rukun iman tentang hari akhir ada rukun iman yang keberapa? 5. Ada berapa rukun iman? 6. Oke. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Nabi Rasul. 5, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. 6, iman kepada Jadi kita sekarang akan mempelajari iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Oke, coba amati gambar berikut ini. Silakan buka bukunya di halaman 14, ya. Silakan buka bukunya di halaman 14. Di situ ada amati gambar, ya. Coba perhatikan di situ, ya. Ada
longsor. Ya, jadi ini, Pak, kenapa Pak? Emang kita mau menjelaskan tentang hari akhir, toh kenapa ini ada gunung meletus, ada banjir, ada kebakaran, ada tanah longsor. Ini semuanya adalah gambar yang menceritakan bahwa peristiwa atau tanda-tanda kepada hari akhir. Tapi tetap yang akan kita pelajari pada hari ini, kesempatan ini, Bapak akan mempelajari tentang makna dari hari akhir. Coba perhatikan gambar atau cerita bacaan berikut. Silakan lihat di buku paket itu halaman 15 ya. Silakan baca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya. 15 menit. Kasih waktu 15 menit untuk membaca. Silahkan pahami dulu itu tentang ketika gunung memuntahkan awan panas. Ya. Fahri, mana bukunya Fahri? Oh, ikut bareng di sini. Ikut bareng. Ikut. Kalau enggak ada bukunya. Ya. Silahkan baca dulu. Ya. Ya. Baca, nanti pahami. Ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak nantinya kasih kepada kalian, ya, terkait dengan bacaan yang kalian baca pada hari ini tentang ketika gunung memuntahkan awan panas. Ya. Oke, anak-anakku, sudah bacanya ya? Sudah. Tentang ketika gunung memuntahkan awan panas. Berarti sudah dibaca sama kalian. Yo, kira-kira dari bacaan yang sudah kalian baca, anak-anakku baca, apa intinya dari bacaan ini? Kira-kira menjelaskan tentang apa? Gunung meletus. Selain itu, apa gunung meletus aja? Ada lagi yang lain? Akibat dari gunung meletus ini ngapain nih? Di situ ada siapa nih? Ada keluarga Udin. Akibat gunung meletus itu ngapain? Banyak kampungnya itu makan korban jiwa. Ya, gara-gara gunung meletus berarti bencana alam gunung meletus itu banyak korban. Korbannya bisa lewat jiwa. Orang tuanya nih Udin di sini ya, tetangganya itu pada korban. Begitupun rumah-rumah pada hancur. Tanaman, pohon-pohonan, sayur-sayuran itu pun pada hancur. Bahkan ini peternakan nih ayam jago kesayangannya si Udin itu sampai mati. Ya, jadi akibat satu bencana alam gunung meletus itu banyak banyak akibat yang ditimbulkan dari bencana alam ini. Tadi ya banyak korban jiwa, terus apalagi tadi tanaman, tumbuhan itu pada hancur, peternakan pun hancur seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini iman kepada hari akhir, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. Jadi beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Wajib gak kita harus beriman kepada hari akhir? Wajib, karena emang ini termasuk rukun iman. Makanya ini nih, kita harus mempercayai bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah hari akhir, ya. Makanya ini kehidupan di dunia, nanti hari akhir, hari kiamat itu adalah semua kehidupan akan hilang, akan hancur, musnah, ya. Tidak ada lagi kehidupan. Kapan Pak? Nanti akan ada kehidupan yang kekal abadi. Kapan? Setelah kita kiamat, dihidupkan kembali kitanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta serta isinya. Jadi alam semesta, apa aja alam semesta itu? Langit, bumi beserta isinya. Itu
akan hancur, akan hilang nantinya semuanya, ya. Nih akan hancur. Alam semesta hancur, luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Kita mati enggak? Mati. Makhluk mati. Tumbuhan tidak ada yang tersisa kalau sudah terjadi hari akhir atau hari kiamat, ya. Nah, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil. Jadi nanti malaikat Israfil lewat perintah Allah, kata Allah, malaikat Israfil tiup sangkakala. Kalau sudah ditiup sangkakala itu akan hancur. Ya, yang namanya langit akan turun, yang ada di bumi akan naik semuanya, gunung-gunung langsung tabrakan dan semuanya, pokoknya itu akan hancur semuanya. Makanya ya kita pun sebagai makhluk itu akan musnah. Ya. Nih, terus malaikat Israfil atas perintah Allah. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Siapa yang tahu kapan terjadi hari kiamat? Tidak ada yang tahu manusia mah. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah ada yang nanya, "Wahai Nabi Muhammad, kapan sih hari kiamat?" Jawabannya ya dia tidak tahu, ya. Karena yang tahu hari kiamat itu adalah Allah. Kalau kita nih tahu hari kiamat, wah, kita pasti akan apa? Akan senantiasa selalu berbuat baik. Ya, umpamanya ada nih, woi, hari kiamat itu umpamanya hari Jumat. Tanggalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. Besok hari Jumat kan? Oh, hari Jumat tanggal 12 Agustus 2001. Nah, kalau seperti itu, otomatis kita pasti tidak akan kemana-mana. Pasti kita akan selalu diam di mana? Di masjid. Di masjid. Kalau perempuannya pasti di rumah. Terus-terusan sholat terus. Tidak ada henti-hentinya. Zikir terus. Kenapa? Karena tahu besoknya adalah hari kiamat. Makanya hari kiamat tidak ada yang tahu. Kenapa, Pak? Kok kenapa sih hari kiamat tidak ada yang tahu? Karena tadi kalau ada yang tahu pasti kita selalu siap-siap. Kenapa tidak dikasih tahu? Berarti Allah suruh kita terus-terusan untuk mempersiapkan amal ibadahnya supaya pada saat itu siapa tahu hari kiamat berarti kita lagi amal ibadah. Ya ini ya. Tidak ada yang tahu ya, hanya Allah yang tahu. Terus hari kiamat kita harus percaya, namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah iman yang kelima. Terus yang selanjutnya, pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ya. Jadi ingat, kehidupan kita ini baru awal. Setelah kita hari kiamat, kita akan mati. Nah, bukan berarti udah mati itu udah bebas, beres, enggak. Kita nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah, ya, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pak, padang mahsyar itu apa sih? Padang mahsyar adalah padang yang sangat luas, ya, tempat yang sangat luas. Bahasanya kayak lapangan lah gitu ya, yang sangat luas. Itu dikumpulkan dari semenjak Nabi Adam sampai terakhir manusia itu dikumpulkan di sana. Mau ngapain, Pak? Nih, mau dimintai pertanggungjawabannya atas amal ibadah yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Ya. Makanya hati-hati kalau kita selalu berbuat yang salah. Kalau kita punya kesalahan, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya sedikit pun, ya. Makanya kita jangan sampai kita berbuat yang maksiat, berbuat yang tidak baik, ya itu pasti akan ada pertanggungjawabannya. Tiap manusia harus dipertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing. Jadi tidak bisa saling memikirkan temannya. Ya enggak, dirinya sendiri pun dia tidak bisa. Makanya dia harus memikirkan dirinya sendiri, ya. Manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya.
atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Nanti kita akan dikasihkan sebuah rapot ya dari Allah. Rapot itu adalah catatan amal baik dan amal buruknya. Ya, kalau amal baiknya banyak, ya kita nanti nih akan mendapatkan surga. Tapi kalau umpamanya amal buruknya yang banyak, kita akan mendapatkan neraka. Kita pengen mana? Pengen surga. Siapapun itu pasti pengen surga. Tapi syaratnya ya itu tadi, amal baiknya harus selalu ditambah, ditingkatkan. Ya, sholatnya, kalau puasa ya puasanya, berbuat baiknya, ya orang tua, ke teman, ke tetangga, itu harus dikerjakan. Oke? Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan tidak? Hah? Mengenai makna dari hari kiamat. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, baik Bapak teruskan ya. Yang selanjutnya, nah ini ya, peristiwa hari kiamat itu atau hari akhir itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Yuk kita sama-sama baca surat Al-Qari'ahnya ya, agar dengan membaca itu kita bisa lebih lancar, lebih tahu. Apa yang Bapak bacakan nanti dilanjutkan sama kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Nah ini surat Al-Qari'ah yang menceritakan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Sampai 3 kali ya dikatakan dalam surat ini hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Tahu nggak hari kiamat itu apa? Nah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron? Laron itu ibaratnya kayak kupu-kupu kecil yang biasa di lampu tuh. Kalau lampu nyala itu kan wah kemana aja dia terbangnya. Nah, itu seperti laron yang berterbangan. Jadi manusia pada saat hari kiamat itu ada yang lari ke sana, ke sini, bahkan lupa sama anaknya, lupa sama keluarganya. Ya, kalau udah digoncangkan ini bumi, dia lari kemana aja dia mah. Ya, bahkan lupa anaknya,
ya lupa suaminya, ya udah, bahkan yang hamil pun itu lupa dia lagi hamil, wah lari cepat gitu kan. Jadi seperti itu ya. Makanya kalau pas hari kiamat itu panik semuanya, lari kemana ya, seperti lawan yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnin manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Jadi gunung nih, sekarang gunung berat gak? Berat. Tapi nanti pas hari kiamat itu gunung itu diangkat, wah, sampai apa ibaratnya mah hancur, dan hancurnya itu seperti bulu-bulu yang berterbangan. Contoh, kalian punya bulu ya. Bulu, tahu bulu? Kalau umpamanya ditiup itu kan wah, akan ke sana ke sini kan? Nah, ini pun sama. Hancurnya gunung-gunung itu wah akan hancur. Dan kepada siapa menimpahnya? Ya terutama kepada yang di bawahnya. Kita lah makhluk hidup. Fa'amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, ini ada kabar baik. Kalau timbangan kebaikannya berat, katanya gitu kan, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang Jadi kalau umpamanya timbangan amal kebaikannya kita banyak, kita mah tenang aja, ya, yakin nantinya. Fa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, jadi timbangan kebaikannya itu ringan nih, ya, kebaikannya itu jadi kaluhur, sedangkan kejelekannya itu banyak. Jadi kan berat nih timbangan, yang beratnya mana? Timbangan kejelekan, sedangkan kebaikannya ringan. Fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi kalau timbangan kebaikannya ringan, itu pasti dimasukkan ke dalam neraka. Dan disediakannya neraka apa? Neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi kalau timbangan kebaikan kalian ini nanti nah kebaikan itu lebih ringan dibanding kejahatan, kejelekan, maka akan disediakan yaitu neraka hawiyah. Mau neraka hawiyah apa mau surga? Surga. Kalau mau surga berarti timbangan kebaikannya harus ke atas apa harus ke bawah? Nah, harus ke bawah, jadi lebih berdarah. Gitu ya? Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Sebelum Bapak lanjut kepada nama-nama hari akhir. Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini adalah nama-nama hari akhir. Ya. Nama-nama hari akhir. Yang pertama yaitu as-sa'ah, itu hari kiamat. Yang kedua yaumul ba'ts, adalah hari kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul hasra, adalah hari penyesalan. Yaumul fasl, adalah hari Yaumul jam'ah, adalah hari berkumpul. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul wa'id, hari ancaman. Yaumul waqi'ah, peristiwa yang dahsyat. Al-haqqah, artinya hari yang pasti terjadi. Ini pasti terjadi ya. Terus yaumul azifah, artinya hari mendekat. Kenapa Pak disebut hari mendekat yaumul kiamah? Karena nanti hari kiamat itu akan mendekat kepada kita sekarang ya. Terus yaumul al-qari'ah, kecelakaan yang perih. Al-ghasyiyah, peristiwa yang luar biasa. Yaumul fathi, hari pengadilan. Yaumul talaq, hari perpisahan. Ada lagi yaumul zalzalah, hari digoncangkan. Yaumul masyar, hari dikumpulkan. Itu sama ya. Jadi banyak. Ini adalah nama-nama hari akhir. Masih banyak sebenarnya nama-nama hari akhir ya. Itu nanti harus tahu, harus hafal ya. Oke, kira-kira ada yang perlu ditanyakan kembali? Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan ya, Bapak akan berikan sebuah tugas buat kalian untuk dibahas di dalam satu kelompok ya. Makanya nanti Bapak akan membuat kelompok ya. Ini dibuat kelompok dengan 3 kelompok. Ada bahasan atau ada yang harus didiskusikan. Nanti setiap hasil diskusinya ada satu orang yang mengemukakan hasil diskusi itu ya. Baik, Bapak akan
sebutkan untuk nama-nama kelompoknya ya. Satu kelompoknya terdiri antara 5 ataupun ada yang 6 orang ya. Oke, yang pertama, kelompok yang pertama ini Amel, Bunga, Alpi, Najma, dan Alia. Kelompok kedua Rizka, Pika, Saskia, Bilkis, Kesha. Nah, kelompok yang ketiga itu Fahri, Japin, Seri, Firda, Naisila. Ya, silakan nanti buat kelompok ya. Nantinya setelah buat kelompok nanti Bapak akan kasihkan satu bahasan yang harus dikelompokkan sama teman-teman kalian dan nanti diutarakan di depan teman-teman kalian ya. Oke. 3. Oke. Sudah? Sudah ya, dibikin kelompoknya. Nanti di sini ada sebuah pertanyaan yang tiap-tiap kelompok itu akan berbeda ya, mengenai nantinya apa yang akan dibahas setiap kelompok ya. Sama Bapak langsung dikasihkan, jangan dulu dibuka ya. Oke, contoh ya ini. Oke, silakan buka. Nah, di situ dibahas ya. Oke. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, coba sebutkan. Ini yang kelompok 1 membahasnya tentang apa? Oh iya, berarti perilaku manusia yang menyebabkan bencana alamnya longsor. Apa aja nih perilaku manusia yang menyebabkan longsor? Yang kelompok 2? Oh, banjir. Nah, berarti perilaku manusia, apa aja nih perilaku manusia yang menyebabkan banjir? Itu berarti kelompok 3 tentang kebakaran hutan. Silakan Bapak kasih waktu untuk kalian berdiskusi. Perilaku apa saja nih yang menyebabkan di sini apa tadi? Banjir. Longsor ya? Longsor yang menyebabkan di sini banjir itu apa aja? Di sini pun kebakarannya apa aja? Silakan ya. Untuk dikomunikasikan sama teman-temannya. Nanti ada satu orang yang mengemukakan. Silakan ya. Ayo kerjasama. Apa aja? Silakan tulis nantinya ya. Silakan. Apa aja nih perilakunya gitu kan. Silakan. Udah ya? Udah semuanya ya? Udah dikomunikasikan ya? Udah didiskusikan ya sama teman-temannya. Oke. Sekarang Bapak minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mengemukakan pendapatnya kepada teman-teman yang lain terkait perilaku manusia yang mencerminkan atau apa tadi? Perilaku manusia yang menyebabkan bencana alam longsor contohnya. Sok, silahkan. Siapa yang mau mengemukakan? Silahkan. Berdiri ya, berdiri. Berdiri menghadap ke teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membicarakan hasil diskusi tentang perilaku manusia yang menyebabkan bencana alam longsor. Ya. Yaitu 1. Menebang pohon secara liar. 2. Erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya. Itu tadi dari kelompok 1 bahwa yang menyebabkan longsor akibat perilaku manusia itu tadi yang pertama adalah menebang pohon secara liar. Betul apa tidak? Betul. Yang keduanya erosi. Tahu erosi? Erosi itu ada pengikisan tanah akhirnya jadi longsor. Ya, boleh, betul. Masih kira-kira masih ada yang lain nggak? Apa? Contohnya terjadinya longsor. Kenapa? Kira-kira ada lagi yang lain menambahkan? Dampak banjir juga menyebabkan longsor. Nah, betul. Dampak dari banjir pun itu bisa menyebabkan longsor. Betul ya? Adanya banjir terus kan tanah itu jadi lembek, akhirnya longsor. Udah mah gak ada pepohonan tadi karena banyak yang ditebangi ya.
Udah gitu banyak juga. Kira-kira dari longsor bisa nggak akibat sampah sembarangan juga? Bisa. Akibat sampah sembarangan jadi banjir. Habis jadi banjir akhirnya tanahnya jadi longsor. Jadi saling kesinambungan ya. Oke. Itu berarti hasil diskusi pada kali ini ya. Nah, untuk yang lainnya berarti nanti pun sama ya. Untuk yang lainnya mengemukakan pendapatnya. Kira-kira dari kelompok 2 ada pendapatnya? Oke, kita lihat lagi untuk kelompok 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari pertanyaan perilaku yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Salah satunya banjir. Allah tidak semata-mata memberikan bencana alam, melainkan karena cerminan perilaku manusia itu sendiri, antara lain 1. Penebangan hutan liar. 2. Sampah dibuang sembarangan. 3. Pemukiman yang dibangun di bantaran kali. 4. Daerah yang memiliki dataran rendah. 5. Cuaca hujan yang cukup tinggi. 6. Dataran rendah dapat kiriman dari dataran tinggi. 7. Penggunaan lahan yang buruk. 8. Tsunami. 9. Bendungan rusak. Ya, kasih tepuk tangannya. Ya, pohon-pohon yang ditebang akibat manusia. Banyak sampah yang dibuang dengan sembarangan manusia. Begitupun tadi ya. Kita diam di dataran rendah nih. Dataran tingginya umpamanya udah hutan-hutannya udah ditebang ya, otomatis itu secara otomatis akan terjadinya banjir. Baik. Oke. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah tadi pembelajaran sudah selesai. Materi tentang makna hari akhir pun sudah Bapak jelaskan. Begitupun kalian tadi sudah mendiskusikan terkait dengan perilaku manusia yang menyebabkan bencana alam. Ya, itu pun sudah dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah ya. Nah, intinya terus tingkatkan pembelajaran kalian agar nantinya ke depannya insya Allah kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, tentang tanda-tanda hari kiamat beserta selain tanda-tanda kita pun akan membahas tentang macam-macam hari akhir ya. Nanti makanya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran, Bapak akan simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah iman kepada hari akhir atau kiamat termasuk rukun iman yang ke-5. Yang kedua, hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Baiklah, anak-anakku sekalian, kira-kira ada yang perlu ditanyakan kembali? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini sebelum Bapak akhiri pelajaran Bapak, ada sebuah soal. Ya, kalau umpamanya sudah selesai, ya, apa yang telah tadi Bapak sampaikan sampai rangkuman, apa yang telah kalian juga sama anak-anak sudah laksanakan diskusinya. Sebelum menutup pelajaran ini ada sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus anak-anak isi. Nanti Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengisi soal ini karena terkait dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini ya. Makanya nanti isi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan saling mencontek ya. Tidak boleh saling mencontek. Percaya diri. Oke, silakan. Ya, silahkan anak-anakku untuk mengisi soal itu yang telah diberikan. Gak apa-apa
Bismillah. Oke, udah ya, udah selesai ya. Waktu sudah 10 menit. Silahkan Pak Penyeru Fahri, ya Fahri untuk mengumpulkan lembar soal dari teman-teman semua. Silahkan. Ya selesai, tidak selesai, ya harus selesai. Ya, laksanakan. Ya silahkan kumpulkan. Iya. Oke, terima kasih Fahri. Ini soal, alhamdulillah ya. Ini adalah untuk tes harian, nilai harian kalian ya, terutama tentang pembelajaran makna dari hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dari awal sampai akhir itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu, terutama buat Bapak dan buat kalian juga ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang nama-nama hari akhir. Silakan nanti di rumah untuk membaca-baca terlebih dahulu ya. Manakala nanti ada yang tidak dipahami atau yang belum dipelajari, silakan nanti untuk ditanyakan ke Bapak. Pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu buat kita semua, khususnya buat Bapak sendiri. Tetap terus laksanakan pembelajaran kalian di rumah ya, karena nanti minggu depan kita akan membahas tentang nama-nama hari akhir ya. Makanya nanti pelajari terlebih dahulu di rumah. Nanti pas kita pembelajaran apa yang tidak dipahami kita sama-sama untuk menjelaskannya dengan Bapak. Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kifaratul majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.